Jadi baik, terima kasih Pak Kadis dari Kepala STTS bersama staf Pak Kadis Pertanian dan Kadis PU. Hasil hari ini kita mendapat data sensus penduduk 2020 dibandingkan dengan 2019. Data ini sudah ada di tangan saya. Tahun lalu kita bertolak pada angka 470.000 penduduk TTS. Tapi setelah sensus penduduk pada 2020, angka ini menurun. Angka ini menurun, hanya sekarang itu penduduk yang lihat di TTS sesuai dengan data statistik ini 455.410 orang. Berarti ada penurunan kurang lebih 21.000. Nah, mungkin dari Pak Kadis bisa menjelaskan secara teknis mengapa ini demikian. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil pengolahan sensus penduduk 2020 yang kita lakukan, itu sebetulnya kita menghasilkan angka 477.191 jiwa pada bulan September ya 2020. Tetapi kemudian karena tema awal daripada pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini adalah menggunakan metode kombinasi, di mana ada proses rekonsiliasi data yang kita hasilkan dengan data NIK yang sudah ada di Dukcapil. Oleh karena itu, pada bulan Februari 2021 hasil rekon terakhir di pusat itu penduduk kita ternyata secara de facto itu hanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi adalah 455.410 jiwa. Artinya apa? Ada 21.000 lebih penduduk yang secara administrasi itu waktu sensus penduduk kita catat ternyata mereka itu berada di daerah lain ya. Ada di PTU, ada di Malaka, ada di Belu, ada di Kupang, dan di daerah-daerah yang lain, sehingga secara de facto itu berkurang cukup besar dengan angka yang tadi sudah disebutkan 455.410. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kondisi real penduduk yang ada saat ini, dan berdasarkan penjelasan dari pusat, angka ini akan terus dilakukan rekonsiliasi secara periodik ke depan, karena kita tahu bahwa penduduk itu akan terus berubah dari waktu ke waktu. Demikian yang saya sampaikan secara teknis, Pak Bupati. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kalau lihat dari data penduduk miskin dengan indikator kemiskinan per kabupaten kota, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada 2019 kita ada 130.310, sedangkan pada 2020 kita menurun 128.980 orang. Nah, dari jumlah ini kita kurang lebih ada berkurang 1.330 orang, dan prosentasinya kurang lebih kita berkurang 0,38% atau 38 poin. Kalau dibandingkan dengan provinsi lebih tinggi, tapi penurunan lebih tinggi. Mungkin faktor-faktor apa yang berpengaruh sehingga dengan kondisi pandemi COVID, tetapi TTS kita bisa menurun ini. Silakan Bapak. Baik Bapak. Jadi memang secara persentase penduduk miskin kita menurun 0,38 poin dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di secara regional tingkat provinsi sebanyak 0,19 poin. Artinya percepatan kita penurunan lebih cepat, walaupun secara absolut jumlah penduduk miskin kita itu besar, karena secara populasi penduduk TTS itu penduduk terbanyak pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang secara teknis dari indeks kedalaman kemiskinan
itu angka indeks kita relatif kecil, ya, relatif kecil. Jadi artinya bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin dengan angka garis kemiskinan itu relatif tidak terlalu jauh. Sehingga bila pemerintah, baik itu pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders lain atau unsur-unsur potensi masyarakat yang lain bahu-membahu memberikan treatment pengurangan angka kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin itu akan berkurang karena jarak indeks kedalaman kemiskinan kita itu relatif kecil. Jadi jarak pengeluaran per kapita kita terhadap garis kemiskinan itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Jadi itu terus kemudian adalah bahwa walaupun ini masa pandemi COVID, tetapi sektor-sektor informal kita itu lebih banyak berada di sektor pertanian. Dan sektor pertanian itu Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa kalau memang musim tanam tahun ini relatif baik, maka produksi tanaman baik itu tanaman pangan, horti dan juga subsektor yang lain itu akan memberikan kontribusi besar di dalam perekonomian daerah. Jadi poinnya adalah bahwa walaupun masa pandemi, tetapi perekonomian pedesaan itu diharapkan terus bergerak. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Patris. Saya sampai pemerintah dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari BPS Statistik khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan sehingga telah menghasilkan data ini, dan saya berharap untuk data 2021 mungkin kami bisa dapatkan tidak terlalu lama, sehingga semua perencanaan yang kita rencanakan untuk 2022 bisa mengacu pada kemiskinan yang ada. Sekali terima kasih. Ya. Terima kasih.